kemudian ada om saya yang indigo, bisa bilang indigo lah ya. Nah itu waktu itu kan nganterin ke anaknya situ, terus selang berbalik 3-4 harinya saya ditanya habis main kemana gitu kan, habis main kemana. Nah saya bilang kalau saya main kemana sih banyak ya, dalam satu hari itu kan banyak ya kan. Saya bilang, dia bilang, om saya tuh kok aku tiduran di kamar kamu kok ada ini ya, soalnya kan dia biasa melihat sosok yang ini biasa ya, itu ada yang baru nih gitu. Nah dan itu cukup meresahkan waktu itu kan, tanya-tanya. Nah ternyata ada makhluk halus yang ikut saya mbak, pas ketika masuk ke rumah nggak berani pulang, maunya katanya diantarin. Iya. Nah itu ada nggak mbak yang ini emang juga ya ini iya itu di belakang. iya. Nah itu kan minta pulang. Nah waktu itu om saya bilang baik lagi, saya kan akhirnya kan ibu saya langsung cerita ke om saya ya kan, padahal waktu itu saya sama ibu saya belum pernah cerita ke om saya gitu kan. Dia langsung om saya langsung oh ya bener maksudnya apa yang cerita om saya sama ini saya klop gitu. Nah katanya dia nggak berani pulang gitu karena mungkin umurnya dia ada yang lebih sakti lagi, takutnya kata om saya takutnya kalau misalnya dia pulang dia takut diperbudak atau apa kan, dia kayak bangsa itu kayak gangster katanya gitu. Diculik, takut diculik ya pas anak kecil sih ya, takut jadi budak kawan. Nah akhirnya singkat cerita diapain saya nggak tahu sama om saya cuma diem diapain. Akhirnya sampai sekarang udah nggak ada kejadian lagi sih, udah nggak ada lagi, udah nggak pernah yang ada atau enggaknya saya nggak tahu. Yang jelas sudah nggak pernah eksistensi lagi gitu. Nah gitu dulu itu ya salah satu pengalaman saya sih. Kalau yang sekarang ada yang ikut nggak? Itu tadi datang. Yang anak kecilnya itu tadi. Itu tadi duduk di situ. Duduk gitu kan ya, iya. Uncang-uncang. Tahu uncang-uncang kan? Iya uncang-uncang. Tapi nanti pulang lagi. Iya, Oh, ini iya, mah iya. dia datang cuma karena diceritain. Kan diceritain ya. Berarti emang maksudnya apa yang nggak minta anterin pulang lagi. Ya, enggak. Nah itu maksudnya kalau saya pribadi, saya kan awam lah ya, melihat itu kan antara sadar nggak sadar. Saya manusia yang agak kayak pikir gini, udahlah aku halu lah bilang gitu. Kecuali emang saya punya kelebihan emang, oh iya gitu. Nah kalau menurut Mbak nih, kira-kira gambaran apa yang saya lihat sama nggak apa yang Mbak lihat gitu? Anak kecil, iya. Rambutnya sempongan. Iya, pokoknya anak kecil sekitar SD lah ya, Iya, SD kan ya. Rambutnya sempongan sini. Waktu itu aku lihatnya dari punggungnya dia Oh, di belakang. punggungnya Iya. di belakang. Jadi saya tiduran begini kan, kaki di sini nih. Nah, dia saya di belakangnya dia. Bagaimana gitu. Nah itu katanya sih, kata om saya ya, ini tahu bener banget katanya sih ya itu memang meninggal sakit gitu, terus juga emang maksudnya kayak orang nggak kurus, benernya nggak mengganggu, dia nggak mengganggu, cuman tapi senang gitu. iya. Nah, lagi diomongin terus senang banget itu. Iya, nah makanya Mau ikut lagi ya? Iya itu lagi. Nanti dianterin mas ya. dia udah dari calling. Gimana mas Odi mau anterin pulang? Tapi kalau sosoknya dia itu walaupun dia mungkin datang atau enggak, dia nggak pernah kayak dulu yang eksistensikan diri loh. Maksudnya kalau eksistensi diri kan saya takut ya, takut deg-degan ya. Takut karena wujudnya itu benar-benar apa ya? Kalau pakai celana coklat. Iya, pakai kayak gitu, pakai celana berenang enggak kurus banget. Pakai kaos pendek segini. Iya, nah gitu. Nah itu kan maksudnya melihat sesuatu wujud yang benar-benar padat kan mengerikan. Coba bayangkan itu mengerikan sekali. Nah itu maksud saya seperti itu loh. Kalau misalnya sama-sama udah paling aku lindur lah. Tapi memang bener ya Mbak ya. Kalau dari Mbak bisa nggak ceritain sedikit sosoknya itu kayak gimana awal? Atau mungkin bisa komunikasi gitu. Kenapa senang? Kenapa dia itu historinya bagaimana? Iya ini sih, iya tadi katanya meninggalnya karena sakit. Anak kecil sakit. Terus sakit. Kayak muntabir gitu ya. Ya, sakit tadi bener ya sakit ya. Pakai celana coklat pendek, baju lengan pendek, rambutnya sini sempol warna hitam. Terus? Lah, dia senang sama saya atau senang diobrolin aja? Diobrolinnya senang terus ya enggak dia emang iya pengen pergi dari rumah itu.
Oh, pergi dari rumah itu rumah saya tuh. Enggak, dari rumah yang sebelumnya. Oh, sebelumnya. Tempat teman jenengan itu. Hah? Tempat teman jenengan mungkin. Oh, Atau mungkin itu ketemu di jalan mungkin. nggak tahu. Ah, katanya Enggak sih. kok, bukan dari tempatnya temennya. Oh, Iya, gimana itu? katanya emang bukan dari tempat teman aku. Bukan. Dia itu dari kata om saya sih dari kuburan. Dari saya tuh waktu itu malam-malam katanya ya sih saya nggak lewatin kuburan tapi saya nggak sadar. Ya gitu, nah dari situ mungkin nyantol sampai ke rumah. Iya nggak dari temannya. Enggak dari rumah teman saya iya. gitu. Nah, dari Bilangnya kuburan katanya, dari kuburannya dia Hmm. di sana mungkin dia nggak betah di kuburan itu karena mungkin ya. dia itu kayak merasa Dibully. Iya, dibully karena di sini kan banyak sosok yang emang super power ya. Jadi dia katanya sih karena masih umurnya masih Kecil. masih kecil, belum punya kesaktian apapun, jadi dia kayak menjauhnya kayak diperbudak kayak gitu loh. Iya. Nah, di situ mungkin dia akhirnya ke tempat saya nyaman, tapi katanya nggak berani ke rumah ke kamarnya bapak saya. Hanya Karena apa? mungkin karena ada energi yang lebih besar juga biasanya Iya, gitu. katanya seperti itu. Emang bener sama, nggak berani, cuma berani di kamar saya, kadang muter-muter ya sekitar rumah lah, tapi nggak berani jauh-jauh Iya. dari rumah saya gitu. Karena beberapa di rumah saya juga ada yang preman-premannya juga gitu kan. Gitu. Tapi bener sih emang ada sesuatu yang mesti om saya pada saat itu cerita emang ini di kamar kamu toh gitu. Paling ya muter-muter sekitar deket-deket ya rumah depan apa samping-samping. Tapi kalau masuk ke kamar bapak saya Iya. atau mana itu nggak berani katanya gitu. Dan itu nggak diceritain, keep sampai itu aja gitu. Kayak gitu. Berarti nanti selanjutnya ini mau ikut Mas Odi lagi ya? Oh, enggak. Oh enggak. Nah, dia cuman Naik balik lagi. oh Dia diceritain. udah stay di tempat lain kok. Iya, udah. iya. Dia udah Waktu stay di itu, tempat lain ini iya. cuma dia Berarti seneng udah gitu. senang iya. Cerita. Dia seneng diingat sama orang tuh ternyata dia seneng gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Tapi dia memang kalau saya sih nggak kalau saya lihat pribadi si sosok ini sih nggak mengganggu. Iya Nggak mengganggu. Dia lebih Cuma ke ya kalau nampak di depan mata ya serem serem. iya saya Iya. serem sekali. Nah itu ya mungkin cukup kali ya. Beranak Takut kali durasinya ya. ini saya Iya. dua kayaknya sudah Mm-mm. cukup. Mungkin monggo silakan Mas Jon atau Mas Acan. Mas Acan mungkin Cerita. Mas Acan ya. Kalau saya ini mana ya saya pilih ya? Mungkin yang saya sih kebanyakan di rumah sini ya. Rumah sini di tempat kita ngerekam ini. Dulu pertama kali tempat ini dibangun, ya maksudnya udah jadi rumah bisa ditinggalin. Saya sama almarhum bapak saya. Enggak. Waktu yang pertama itu enggak terjadi apa-apa waktu pertama kali suruh nginep sini. Yang terjadi apa-apa itu setelah barang-barang sudah masuk, udah ada kasur, udah TV, udah kayak rumah lah gitu. Iya. Nah, saya kebetulan kamarnya dulu ada di bawah pojok sana. Nah, itu waktu saya pertama kali tidur, itu kan saya punya kebiasaan tidur gordennya nggak dibuka, nggak ditutup full, tapi dibuka sedikit karena biar ada udara masuk. Karena kan saya ngerokok di kamar kan bau, jadi biar ada udara, biar sirkulasi lah. Iya. Karena ventilasinya ya nggak cukup lah, nggak begitu dingin. Setelah saya tidur sama kayak Mas Odi lah waktu itu sempat ngelilir, udah mau tidur setengah tidur. Nah itu tiba-tiba saya emang udah merem di mungkin di bayangan saya, di mimpi saya itu udah masuk fase mimpi kayaknya. Di mimpi saya itu ada yang ngintip, cewek, rambutnya panjang, setangan segini, apa ini namanya? Bahu. Siku lah ya, mungkin siku. Itu ngintip dari jendela, sela-sela jendela dengan korden. Tapi mukanya itu putih, nggak ada mata, nggak ada apa-apa, cuman datar tapi agak ada cahaya sedikit. Rata berarti ya Mas. Rata, ya bisa dibilang rata. Bajunya Kayak yang di film-film. Film-film ya, kayak di Jepang itu kan bukan rata ya. Oh, iya. rata gitu. Rambutnya nggak acak-acakan, rambutnya belah tengah. Lurus Di belah gitu tengah panjang. lurus, belah tengah panjang. Nah, itu ngintip 3 kali, saya ingat. Waktu ngintip pertama, biasa aja ini. Saya lihat itu ngintipnya di dalam mimpi saya. Lihat satu, terus ngintip yang kedua, ngintip yang ketiga, saya melek. Tiba-tiba ya, di jendela itu kelihatan ada yang ngintip langsung pergi. Oh. Itu pengalaman saya pertama di rumah ini.
Oh. yang ada pengalaman kayak gitunya. Menurut Mbak Lin sendiri, ada nggak makhluknya yang ngintip-ngintip itu? Masih eksistensi di sini. Aduh, Mbak. ini Udah. Oh, dari udah tadi, ya. dari tadi kita duduk masuk. Ngintip-ngintip ya? Enggak, itu di Oh, depan. udah, memang melayang-layang. memantau ya? Iya, memantau. Itu boleh dikatakan rasnya, ras mungkin Jenis. sosok kunti. Iya. Oh kunti ya. Heeh. Putih maksudnya. Putih ya. Oh. Berarti dia yang ngintip waktu itu ya. Bisa jadi ya. Jadi, soalnya itu pertama dan terakhir sih. Oh, Cuman satu. cuma satu Iya, toh. iya. Cuman pertama udah selesai gitu. Tapi itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Berarti memang ada ya. Ada. Itu posisinya ini kan kita di lantai 2. Iya. Itu dia di lantai 1 apa memang sekitaran sini aja, memang sering muter-muter. Kayaknya sih area sini muter-muter ya. Muter-muter ya. Iya. Hmm. Soalnya itu dari tadi melayang-layang. Udah lama dia di sini. Maksudnya? Di area ini. Udah lama. Oh iya, Sebelum rumah ini ada atau setelah rumah ini ada? sebelum deh. Sebelum ya. Atau dia pindahan dari rumah depan sana? Pindah dari tempat lain. Enggak sih, Bukan ya? Bukan ya? bukan. Dia kayaknya emang sekitaran sini. Oke. Di depan itu ada, terus di sini belakang juga ada. Ada, maksudnya ada makhluk lain. Iya. Oh iya. Dulu juga katanya ada di bawah tangga sini katanya Oh, ada. gitu. Tapi terus katanya dipindah sama teman saya di depan kaca sini. Katanya Oh. biar nemenin saya main komputer kan. Oh, gitu. Terus saya ya cuek-cuek aja kalau orang nggak kelihatan ya. Nemenin saya jangan lihat. Iya. Cerita kedua nih ya. Cerita kedua. Dulu waktu zaman masih SMA ya Mas Udi ya. Iya. SMA. Saya Mas Udi sama teman saya satu lagi itu kan sering main di sini. Kita sering begadang malam-malam. Terus pada saat itu ya kayak biasa lah begadang, main-main, dengerin musik dan lain-lain. Nah sekitar jam 3 sampai jam 4 lah kita pengen ngopi lagi. Dan akhirnya Karena kopinya kita habis ya. karena waktunya habis kita ya udahlah yus bikin kopi lagi. Kopi lagi. Tapi bertiga nih kita bikinnya. Soalnya saya males bikinnya buat 3 orang jam segitu kan. Habis itu kita bertiga ke dapur ngeracik kopi dan lain-lain, motong bungkus kopi sasetan. Nah kita ngadepnya ke tembok semua. 2 orang, saya sama Mas Udi ngadep ke tembok. Tembok buat ngaduk, ngadep tembok. Nah temannya satu lagi ngaduk tapi menghadapnya ke arah garasi. Iya. Nah di situ ada tembok. Sebelum garasi itu ada yang namanya kalender. Nah kalender dia lagi ngaduk ngopi, tiba-tiba dia kayak orang ketakutan ngomong manggil kita, lihat itu ya, lihat itu. Kenapa sih? Kita kan bingung kan? Iya. Kenapa sih? Ada apa sih kalau bikin kopi kok? Lihat itu kalendernya gerak sendiri. Nah terus setelah kita lihat nengok ke belakang semuanya, kalendernya geraknya Makin cepat. cepet banget, makin cepet. Jadi kalendernya Itu itu bukan karena gempa kan? bukan Gerak-gerak itu. bukan karena gempa, bukan karena kita ngantuk juga. Iya.